Perkenalkan, nama saya Susi Afrianti Butar-Butar, kelas 11 IIS 3 atau 11 Santa Clara dari Assisi. Mata pelajaran pada hari ini yaitu PKN, yang guru pembimbing saya yaitu Pak M. Situmorang. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan bagaimana cara memperkukuh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus corona pada saat ini mewabah di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Nah, sebagai negara Republik Indonesia, sebagai kita rakyatnya, kita harus mematuhi segala peraturan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Melihat perkembangan wabah ini, COVID-19, harus disadari bersama bahwa bencana non-alam ini adalah bencana yang sangat merugikan bangsa kita. Masalah yang tidak sederhana. Wabah corona ini apabila tidak segera ditangani akan mendapatkan kritis multidimensi yang berbahaya bagi setiap rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat bahwa sudah puluhan ribu rakyat Indonesia terkena virus corona ini, yang data secara global juga sangat mencengangkan. Sejak muncul pada Desember lalu, total kasus positif corona sebanyak 266.073 orang dengan dampak kematian sebanyak 11.180 orang. Virus ini sudah menyebar ke 179 negara. Angka kematian terbesar terjadi di Italia yang tembus hingga 4.825 nyawa yang melayang, sepertiga dari total kematian di dunia. Berangkat dari fakta di atas, seluruh elemen bangsa harus menyadari bahwa masalah bencana COVID-19 tidak bisa dianggap remeh. Kesannya bahwa pemerintahan Joko Widodo menganggap enteng COVID-19 saat awal muncul di kota Wuhan atau di Cina sejak Desember lalu itu tidak boleh terulang lagi. Pemerintah sebenarnya harus lebih transparan memberikan informasi dan gerakan secara konkret. Tidak cukup melakukan imbauan. Pemerintah juga lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru menimbulkan kepanikan di setiap kelompok masyarakat yang ada di kota atau di pedesaan. Selain itu, seluruh elemen sipil juga harus berpikir jernih dan saling menahan diri. Jangan sampai ada pihak yang justru memanfaatkan bencana yang mematikan ini. Para pemodal usaha juga tidak boleh memanfaatkan situasi saat ini dengan menimbun alat-alat kesehatan seperti alat perlindungan diri atau APBD, APD, masker, dan alat lainnya. Beberapa pekan ini masih berseliweran berbagai tindakan yang memperkeruh situasi, mulai penyebaran hoaks, penimbunan bahan makanan pokok, dan juga berbagai fakta yang semakin menjauh dari prinsip keabadian manusia di Indonesia. Aparat penegak hukum juga harus menjadikan undang-undang sebagai panglima dalam rangka menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kita ketahui bersama wabah COVID-19 ini berdampak tidak hanya terganggunya kesehatan masyarakat. Situasi ekonomi Indonesia menandakan sedang dalam keadaan tidak baik. Misalnya, nilai tukar rupiah tembus
sebesar 16.550 per dolar Amerika Serikat. Bahkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang diprediksi hanya tumbuh 2%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika wabah ini terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan berada pada 0%. Kondisi ekonomi yang terus melemah harus segera ditangani secara serius agar tidak berakibat pada krisis baru bagi bangsa Indonesia. Informasi yang dihimpun di berbagai titik yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai zona merah persebaran virus corona, masyarakat masih beraktivitas seperti biasa. Seperti masyarakat yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi masih belum menjalankan instruksi dari pemerintah dan para ahli. Social distancing juga disebut oleh para ahli kesehatan sangat efektif mencegah penularan, juga belum dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Bisa kita bayangkan kondisi masyarakat di 17 provinsi yang saat ini sudah ada pasien terkonfirmasi virus COVID-19. Seluruh instrumen negara harus bekerja melakukan mitigasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah, tenaga medis, TNI atau Polri, dan elemen pemerintah hingga level rukun tetangga atau RT harus memberikan sosialisasi secara masif atau intensif. Kita bisa membayangkan jika masyarakat belum aware, peduli terkait COVID-19 ini, lonjakan pasien yang akan terinfeksi akan membludak secara ekstrim. Gerakan cepat dengan melibatkan seluruh elemen bangsa sudah tidak bisa ditunda. Pelibatan ormas keagamaan, ormas kepemudaan, partai politik, asosiasi kelompok profesi, artis, dan kekuatan sipil menjadi sebuah keniscayaan. Bergerak melakukan langkah-langkah penyadaran kepada masyarakat di akar rumput. Kita tinggalkan dulu gesekan-gesekan politik yang tidak perlu. Seluruh elemen bangsa duduk bersama dengan pikiran jernih bahwa wabah corona adalah masalah bangsa dan harus dihadapi bersama. Saya kira semua bersepakat bahwa penyelamatan umat manusia adalah tugas seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Dalam hal menyelamatkan bangsa, tidak bisa masyarakat bergerak sendiri atau pemerintah berupaya tanpa masyarakat. Semua terkait erat dan saling menguatkan. Di tengah COVID-19 ini, kita harus meningkatkan solidaritas kita agar dengan bersama-sama kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kita akan melaksanakan segala peraturan pemerintah dengan melaksanakan social distancing, lockdown, berada di rumah, stay at home, and stay healthy. Nah, apabila kita terpaksa keluar dari rumah, kita harus memakai masker, memakai hand sanitizer, dan berjarak jauh dengan orang lain. Jangan bersentuhan, karena kita tidak bisa melihat bagaimana virus corona ini. Sekian dari saya, bagaimana cara memperkokoh kesatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia di tengah wabah virus corona 19. Terima kasih.